kan. Jadi bagian dari plot 2 dimensi MATLAB. Kemudian pemrograman command window untuk kalkulus dasar, aljabar matriks, kemudian ada statistika. Jadi mungkin tidak dibahas secara satu persatu, tapi nanti akan kemudian ada. Jadi ini adalah sintak-sintak yang sudah ada di MATLAB ya. Jadi MATLAB sudah sediakan. Jadi keunggulan MATLAB itu karena sintak-sintaknya tidak perlu lagi di program seperti. Tapi bisa juga lanjutannya kita bisa menggunakan pemrograman dengan menggunakan M-file, sama dengan struktur pemrograman di Pascal. Jadi ada struktur if, kemudian for, kemudian while. Sweep ini mirip-mirip dengan for, while, mirip-mirip dengan for ya. Kemudian ada program GUI-nya. GUI ini adalah program apa bahasa ini? Kalau di program aplikasi GUI ini graphic user interface. Saya stop, saya perlihat dulu ya supaya bisa melihat ininya. Ini praktikum dari, saya ambil dari sini. Nah, ini bentuk GUI ya. Jadi menarik karena kita bisa tinggal menekan tombol. Jadi tombol-tombol ini jadi kita buat programnya, kemudian tinggal buat ininya. Jadi tinggal tombol ini, misalnya tombol kita buat yang ini untuk program yang ini, buat fungsinya, kemudian buat grafiknya ya. Jadi akan terlihat di grafik. Tentu ada komponen-komponennya. Kemudian ada hapus, kemudian ada keluar. Jadi kalau mau dihapus fungsi yang ini, tinggal tekan yang ini. Jadi kayak dengan pemrograman visual, nanti kalau semester depannya mungkinnya ada mata kuliah pemrograman basis data, atau apa lagi sebelumnya itu ya. Kalau tidak salah ada juga pemrograman visual. Jadi yang diatur sama Pak Vidya itu seperti ini juga. Jadi pemrograman visual bisa kelihatan. Yang basis data itu seperti program yang digunakan oleh supermarket itu kan, tinggal masukkan baru klik-klik kan. Nah, itu yang jadi program-program begitu. Jadi, kalau tertarik dengan komputer, nanti coba-coba ngambil itu, jadi pemrograman basis data. Kemudian apa itu ya, basis data mungkin yang ini ya, biasanya bersyarat ya. Jadi harus diambil, dilihat memang dulu yang mana yang mata kuliah yang perlu jadi banyak yang bisa dibuat di GUI ini. Jadi pemrograman visualnya di MATLAB, seperti misalnya kita coba-coba praktikumkan ini nanti ya.
ini yang tentu yang begini kan bagus untuk kalau misalnya ada jadi membuat bangun datar, ini bisa dipilih misalnya kita mau buat segitiga, segi empat, dan yang lainnya ya, jadi penghitung. Ini mungkin yang tambahan dari pemrograman komputer 1 kemarin, jadi kita masuk ke visualnya untuk yang ini. Saya juga mau tambahkan di Excel itu ada juga visualnya, jadi kalau pernah membaca VBA Excel, jadi Excel VBA ya, Excel Visual Basic. Jadi di komponen di Excel itu kemampuan ininya bukan cuma hanya yang tabel-tabelnya itu ya dengan rumus-rumusnya, itu bisa ditambahkan dengan kemampuan-kemampuan yang lain di Visual Basic-nya. Kita akan lihat nanti. Saya kira itu, kemudian kita masuk ke materinya. Sebelumnya saya mau tampilkan yang ininya juga. Saya mau tampilkan yang MATLAB-nya ya. Supaya kelihatan. Nah, ini tampilan MATLAB. Di sini file, kemudian ada yang ini untuk membuat programnya, sintak. Untuk yang ini perintah-perintah dasarnya kan sama aja dengan itu. Misalnya kita mau 4 tambah 5, nah itu ya. Jadi kemudian ada kemampuan-kemampuan lainnya ya. Jadi ini tampilan MATLAB yang untuk pemrogramannya kita gunakan yang ini. Ini adalah editornya. Di sini kita bisa buat programnya ya. Jadi misalnya ya program-program yang itu, program-program dengan sintak MATLAB ya. Jadi kita buat di sini. Saya kira itu, kemudian kita lanjut masuk ke materinya. Yang kita bahas pertama di plot 2 dimensinya ya. Plot 2 dimensi ini berguna di banyak di ya kan, di statistik misalnya apa, atau kalkulus yang butuh. Ini adalah fungsi-fungsi standar yang didefinisikan oleh MATLAB. Ada plot XY, kemudian yang ini bar, star. Kita akan lihat nanti. Silakan dibaca aja ya. Nah, kemudian tahapan menggambar grafik dengan MATLAB. Kita bisa membuat karena tidak sama dengan Maple yang bisa langsung jadi kayak plot, misalnya plot langsung jadi ininya ya. Ini kita harus definisikan apa daerah tempat menggambarnya, kemudian fungsinya, kemudian buat gambarnya. Jadi menjadi kita harus bangkitkan dulu daerahnya, daerah di mana kita mau menggambar, misalnya interval 0,2. Nah, ini misalnya ini adalah interval 1 sampai 10 dengan lompatan 0,2.
0,2 itu jadi berapa kali itu ya? Jadi 10 bagi 0,2. Ini sekira berapa itu? Kemudian ada berapa data ya? Itu digambar, dimasukkan dalam fungsi. Selanjutnya di plot. Jadi ini plotnya, bentuk plotnya T, Y, jadi daerahnya, kemudian tinggian fungsinya. Kemudian kita bisa rubah warnanya berdasarkan warna yang kita inginkan. Plot Y1, kemudian warna, kemudian untuk yang dua gambar, jadi dua gambar dalam satu bidang plot itu kita bisa gunakan seperti ini. Jadi ini adalah daerahnya, kemudian ini adalah nilai fungsinya, kemudian ini warnanya. Warna seperti ini. Warna itu diwakili oleh ini. Jadi simbol-simbol yang bisa digunakan untuk warna Y, M, C, R, G, B, kemudian W, kemudian K. Jadi ini simbol warna yang diberikan. Kemudian ada juga keterangan-keterangan gambar, jadi fungsi pendukungnya seperti di Excel itu kan ada. Ini ada grid on. Grid on itu untuk membuka state di MATLAB-nya. Jadi membagi-bagi berapa ya, jadi grid. Kemudian title, kemudian X label, Y label, kemudian legend. Legend ini keterangan masing-masing grafik ya. Kemudian kita lihat gambar yang kita mau coba-coba gambar. Nah, ini ada grafik. Ya. Kita bisa mulai dengan jadi ini CLC. Kemudian ada input, berapa periodenya ya, jadi input, kemudian input amplitudonya, jadi N-nya itu kan, N-nya. Jadi ini adalah grafik fungsi sinus. Kemudian kita mau menggambar di X sama dengan ini, dengan sampai 2 kali P kali N. Jadi, kemudian output plotnya, kalau mau digambar di MATLAB, dibuat di MATLAB, kira-kira begini bentuknya. Saya cobakan aja dulu ya supaya saya stop ini, saya masuk di MATLAB. Sebenarnya program yang tadi itu adalah untuk membuat dibuatnya di M-file, tapi kita coba-coba dulu di sini ya. Kita definisikan N-nya berapa tadi? Dia gambar N-nya sama dengan, kita ambil langsung di sini ya. Oh, ini sudah jadi. N-nya sama dengan 2, amplitudenya 12 ya. N-nya sama dengan 2. Kita definisikan N sama dengan 2. A-nya sama dengan 12. Oh, kita mulai untuk menghapus ini CLC ya, jadi clear screen. Itu ada juga, ini ada CLC, ada juga CLS. Kalau nggak salah ada CLS.
Yang ini CLC itu untuk membersihkan layar. Membersihkan ini ya, jadi N sama dengan 2. Kemudian apa lagi? A-nya sama dengan 12. Kemudian kamu menggambar didefinisikan X-nya ya, yang ini. X-nya sama dengan yang ini. Ingat, kalau di sini kalau tidak diberikan titik koma di belakangnya, maksudnya itu akan ditampilkan ininya, ditampilkan nilainya ya. Jadi misalnya ini, misalnya yang ini, saya mau N sama dengan 2. Tapi saya buat kayak gini, jadi tidak tampil di sini, tidak tampil di ininya, tidak tampil di, tapi dia sudah definisikan N-nya 2. Kemudian angka-angka yang sudah didefinisikan kita tinggal bisa ngambil dengan mengambil menekan kontrol di keyboard itu yang pick down dengan pick up-nya, jadi yang naik turun itu. Itu yang itu kan, ya tinggal ambil itu, jadi tinggal tekan ini, itu bisa ambil ini. Nah, gitu juga yang ini kalau mau di. Nah, kemudian yang tadi, kenapa saya tidak tampilkan ini, karena kalau ditampilkan akhirnya akan banyak kayak gini. Karena itu kan ini ada nilai yang dari 0 sampai 2 kali Pi kali N. Pi itu 3% sudah didefinisikan oleh Mandiri. Kemudian kali Pi kali N. N-nya tadi berapa? N-nya 2. Jadi kali tinggal di lompatannya ya. Di lompatan itu. Nah, jadi saya ambil kembali ya. Jadi saya CLC dulu. Kemudian kalau kita mendefinisikan yang lain, misalnya kita definisikan N, tadi N sama dengan 2, kemudian saya definisikan N sama dengan 3, maka pendefinisian yang terakhir yang terdefinisi. Jadi, nah ini tinggal ngambil ya. Saya ambil N-nya 2, sorry. CLC aja ya, supaya dapat N-nya 2, kemudian A-nya 12, kemudian yang lain kita mau definisikan fungsinya. Jadi nilai-nilai yang ada di X itu dimasukkan di fungsi. Seperti saya tuliskan. Jadi A kali, jadi artinya 12 kali kali berapa ini? Kali pertama 0 ya, kemudian lompatan-lompatannya. Keunggulan MATLAB ini di mengolah data-data yang berupa matriks ya, karena ini kan berupa matriks bentuknya, jadi vektor kan 0 sampai berapa itu angka yang anggaplah yang itu kan matriksnya itu. Nah, ini nilainya, kemudian plot. Di plotnya, nah ini tadi plot yang nah, kalau plot ini berarti saya mau warnanya warna apa tadi? Saya mau warna merah ya, warna merah apa? Ya, R ya. Nah, ini tinggal plot gambar. Nah, ini kelihatan tak gambarnya?
Kelihatan, Pak. Gambar ini gambar yang merah ya. Saya tinggal kalau di plot yang ini misalnya warna ada tadi W ya. Gambar white itu ya, kalau white kan putih tidak kelihatan. Kalau ada gambar tadi ada gambar red, green, yellow, blue ya. Jadi kita coba-coba yang G. Kita coba-coba yang G. Nah, ini. Gambar yang ada di sini bisa di copy figur. Nanti kita tinggal paste di MATLAB di Word-nya ya. Jadi misalnya saya mau paste di sini di gambar yang ini gambar yang paste di sini. Stop ini. Nah ini pastanya tadi ya, mulus gambar. Jadi bukan berupa gambar yang di crop ya. Jadi ini gambar ini buat untuk oke, kira ya. Kemudian yang lain tadi ini bisa dibuat dalam bentuk dalam bentuk program. Jadi program jadi file, jadi kita buat MATLAB-nya untuk gambarnya di file-nya itu kita bisa buat yang ini programnya. Nah, kita tinggal copy yang itu tadi ya, cukup tadi ya supaya gambarnya CLC label. Kalau label tahu ya, label. Kemudian grid on itu yang memberikan grid di gambarnya. Jadi saya copy MATLAB-nya, MATLAB editor. Nah, ini gambar kelihatan ini ya. Saya yang tidak besar gambarnya. Nah, ini adalah program yang tadi itu yang kita buat. Jadi sebenarnya kita bisa membuat dulu simulasi-simulasi di MATLAB command window-nya. Kemudian kita bisa buat di sininya di program di sini. Input ini adalah menginput dari keyboard nanti setelah ini. Jadi kalau kita buat input berarti kita input nanti disuruh menginput dari keyboard CLC, kemudian prosesnya. Adapun yang tanda apa ini, tanda dolar ini persen ya, ini persen, ini adalah keterangan saja, keterangan gambar, keterangan ini yang tidak dibaca oleh program. Kemudian yang ini labelnya tentu yang aksis ini ya, jadi dia tulis label, kemudian title, kemudian grade on. Tinggal di run untuk men-save-nya, bisa di save di ini, bisa save di sini ya, save biasa, atau bisa langsung. Kalau save run langsung dia save dulu. Minta save, anggap ini latih satu-satu ya.
Saya save. Kemudian ini adalah jadi dari editornya karena sudah terang tadi kan. Jadi run ini dia masuk ke jumlah periode tadi itu kan 2 ya. Kemudian amplitudenya 12. Ini lihat gambarnya. Gridnya itu yang ini, gridnya ini yang ini. Gridnya ini bisa dimunculkan, bisa dihilangkan. Jadi kalau grid on berarti kita memunculkan gambarnya. Kemudian kalau grid jadi grid on, grid itu grid off ya. Bisa memunculkan itu. Saya kira itu sebatas ininya saja ya sebelum kita masuk di. Oke, lanjut ke materinya. Nah ini. Ini ada garis sama dengan yang tadi ini ya, di input, kemudian T-nya. Nah ini ada dua fungsi. Jadi dua fungsi yang mau digambar. Jadi dua fungsi yang mau kalau mau menggambar dua fungsi seperti ini, jadi ada dua fungsi, Y1 itu sama dengan A sin 3T, Y sama dengan B cos 5T, ya, atau X bisa pakai X. Kemudian digambar seperti yang tadi, diberikan daerahnya, kemudian dibuat nilai fungsinya. Ini ada 3 fungsi malah, karena dia gambar juga penjumlahan antara superposisi ini ya maksudnya. Penjumlahan antara Y1 dan Y2-nya di fungsi-fungsinya. Ini ada plot 2 itu. Kalau kita gambarkan di MATLAB, saya stop. Ditanya ya kalau saya kecepatan bisa dihentikan. CL kalau tidak salah untuk CLS ya. CL. Kalau CLC menghapus ini, cuma menghapus layar. CL clear. Coba ya help-nya ya kan. Help. CLC ya. CLC CL. Oke, saya lupa untuk menghapus ininya, menghapus. Kalau ini n-nya sama dengan 2 masih kan? Masih dia masih definisikan. Clear. Iya, clear all. Jadi kalau sudah dibuat seperti ini, artinya semua variabel yang tadi kita definisikan di atas sudah terhapus. Jadi tadi saya definisikan N, saya definisikan A, saya sudah definisikan fungsinya, itu tidak ini lagi, tidak terekam lagi ya karena sudah terhapus. Jadi ada fungsi menghapus layarnya saja CLC, kemudian ada untuk menghapus variabel-variabelnya itu clear all ya.
Kita mulai dari yang tadi itu ya, dari gambar. Tentu saya mulai dari nilai amplitudonya 5, amplitudonya 5, yang diinputkan adalah A, B, dan N ya, A, B, dan N. A, B, dan N. 2, 3, sorry. Yang mau diinputkan itu adalah 3, 5, 5 ya. Jadi kita ikuti tadi ini. Figurnya kita tutup dulu. Oke, A-nya kita definisikan 3, B-nya kita definisikan 5, E-nya kita definisikan 5 juga. Oke, sudah ini ya. Atau saya KLC aja dulu ya, supaya kelihatan. Tadi kita ambil A-nya 3, B-nya 5, N-nya 5. Selanjutnya definisikan daerahnya, definisikan daerah plotnya. Di mana kita mau plot. Jadi ini kayak membuat matriksnya ya, membuat matriks apa ini? Membuat matriks di mana kita mau gambar. Sumbu X-nya lah kalau di kalkulus ya. Sorry. Oke. Kemudian ambil fungsinya. Fungsi yang pertama itu yang ini. Fungsi yang pertama yang ini. Fungsi kedua. Fungsi keduanya yang ini. Kemudian fungsi ketiganya penjumlahannya. Ada Y. Penjumlahan antara Y1 dengan Y2. Ini ada fungsinya. Oke. Kemudian kita plot ya, plot satu-satu. Jadi plotnya, untuk ngeplotnya kita plot dulu yang untuk ngeplot satu-satu seperti ini. Jadi kalau plot langsung plot satu, bisa plot satu-satu. Jadi kayak ini ya, saya copy plot yang ini. Ini warnanya apa? Warnanya biru ya. Gambarnya yang ini. Kalau saya buat plot yang barunya, ini plot untuk Y1. Y1 ya. Kalau Y2 saya mau plot, tentu Y2 saya mau plot, tinggal copy saja ini kan, ganti ini. Oke, kayak ini. Kalau saya mau warna warna merah ya, kita ganti ini jadi 2. Ini warnanya. Nah, masalahnya itu kita mau menampilkan dua plot dalam satu figur. Jadi dalam satu wadah yang ini kan. Untuk membuat dia jadi satu, kalau dibuat satu-satu seperti ini, itu sintak untuk menggabungkannya. Jadi kita plot dulu yang
Y1-nya. Kemudian supaya dia bisa gabung, itu ada sintaks hold on. Jadi hold on-nya, jadi hold on. Baru ini plot Y2-nya. Plot Y1. Hold on ya, hold off. Ini dulu. Kalau kita gambar yang ini, yang pertama dulu ya, gambar hold on. Oh, hold off ya. Untuk menggambar plot sepertinya tunggu ya, saya kok lupa ini. Menggabung dalam satu gambar. Hold on, hold off ya. Atau kalau tadi yang ini sintaks yang kenapa ada fungsi ya? Kalau yang ini menggambar dalam satu ini ya, satu hold off mestinya satu gitu. Kalau yang ini menggambar dalam satu plot ya, plot yang gambar dalam satu wadah ditempatkan 3 gambar. Misalnya kalau gambar plot 1 kok enggak bisa ya? Gambarnya biasa saya pakai ini hold on ya. Tapi dia langsung hilang. Oke, kita coba-coba kita jadikan satu saja mungkin plot yang ini ya, plot jadi. Nah, ini untuk menggambar ininya, menggambar tiga ininya ya, kemudian title-nya, kemudian grid on-nya. Kemudian ini tentu gambarnya. Program yang ini tinggal kalau mau dimasukkan di ini, masukkan di editornya yang file-nya kan, tinggal dibuat seperti ini. Jadi amplitude-nya berapa, prosesnya berapa ya. Nah, itu yang itu. Kemudian ada ini persoalan ini saja. Jadi ini bukan lagi, jadi gambarnya bukan plot, jadi bar ya, bukan bar, bukan plot, jadi bar. Kalau di gambar yang di sini tadi kita mau coba kalau ini kita ganti dengan bar, bisa nggak? Nah, jadi bukan plot, jadi macam-macam gambar ya. Jadi ini yang tadi itu plot, yang ini bar.
Jadi mungkin akan banyak fungsinya nanti di pengolahan data atau butuh di. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Softwarenya itu gimana dapatnya? Punya di asistennya ada kan seperti ini. Tapi IP apa? Agak berat titiknya ya, agak berat. Jadi filenya agak besar. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan. Baik, di sini kan MATLAB itu kan berbayar, Pak. Berarti ini kan mirip seperti Maple kan, Pak? Ya, betul. Nah, kalau Maple ini kan bisa kita akalin dengan melakukan pengecekan untuk bisa digunakan secara full. Lalu bagaimana untuk MATLAB, Pak? Apakah ada cara untuk mengcrack-kannya itu sehingga bisa digunakan sebagaimana seperti Maple itu, Pak? Sama dengan Maple, bisa di crack seperti jadi software yang ada di, kalau ada yang ada di kakak-angkatannya sekarang itu yang biasa dipakai itu sudah langsung install sepertinya, tidak perlu di ya kalau ini sendiri, kalau anda sendiri, tapi kalau di lab itu biasanya Pak sudah nginstal artinya kan sudah ada software itunya ya. Nanti saya ini kan dengan asistennya. Iya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Supaya tidak ini juga, karena kan biasanya kalau di software berbayar itu, kalau saya prinsipnya seperti ini, pelajari saja dulu semua. Jadi tentu harus pelajari juga yang free-nya ya. Jadi misalnya di MATLAB, di Maple itu ada yang ininya juga kan, ada yang free-nya, ya pelajari yang berbayarnya, pelajari yang free-nya. Suatu saat nanti kita butuhkan yang ada kemampuan lain di yang free-nya tidak mampu, ya kita coba di itu. Mungkin logikanya seperti ini ya, kalau misalnya tapi jangan pakai untuk hal-hal yang ini, maksud saya untuk yang produksi misalnya yang dijual-jual, tapi untuk mempelajarinya saya kira tidak ada persoalan kan, mempelajari ini. Kemudian kalau misalnya mau buat software baru dijual, buat aplikasi baru dijual dengan basic MATLAB, itu yang tidak bisa. Kemudian ada beberapa dosen juga yang tidak biasanya kalau misalnya di membuat softwarenya, software di skripsikan itu mau di ini ya, dipajang biasanya dia menginginkan lari ke Octave, jadi ke yang free-nya. Tapi saya pernah dengar dari dekan, jadi MIPA itu mau membeli ini karena yang butuh software MATLAB dengan software MATLAB ini ya bukan cuma kita, fisika juga butuh. Jadi dia butuh. Jadi mungkin nanti akan beli ini lisensinya kan. Jadi maksud saya jangan karena belum punya motor, logika saya begini, berpikirnya begitu. Jangan karena belum punya motor Anda tidak bisa naik motor gitu. Iya kan? Nah, itu maksud saya, yang logika begitu, yang kita kadang
nanti akan dibutuhkan banyak karena di universitas-universitas saya yang punya lisensinya ya dia sudah pelajari kan. Kalau tidak dipelajari secara begini kita akan tertinggal. Termasuk nanti mudah-mudahan ada kesempatan belajar yang software-software lain seperti Python itu. Jadi, tapi saya kira dasar ininya di pemrograman itu dibuatkan saja di logika if, kemudian logika, tentu harus banyak latihan. Jadi ininya saya lanjutkan. Ini tinggal mengganti ininya saja, mengganti ini style ya, jadi bukan fungsi lagi, bukan plot lagi. Tadi ada bar, ada style, kemudian ada ini ada mendefinisikan fungsi di MATLAB. Fungsi di MATLAB tidak bisa didefinisikan seperti di Maple yang langsung tulis sintaknya karena dia itu inputnya angka. Jadi bukan variabel. Kalau di Maple kan inputnya variabel, jadi bisa menginput variabel kan. Nah, kecuali ada sintak lain nanti kalau misalnya ada juga kemampuan untuk variabelnya tapi sangat terbatas. Jadi dia angka yang dia masukkan. Kita lihat kalau dia mau menggambar fungsi, misalnya dia mau menggambar fungsi x kuadrat tambah 5x tambah 6 kayak gini ya. Untuk mendefinisikannya bisa didefinisikan di editornya. Itu saya hapus dulunya. Jadi saya stop. Ini ya, kita mau buat definisi fungsi yang ini kemudian kita gambar. Ada lagi yang untuk menggambar yang ini, untuk menggambar berupa, jadi ini ada fungsi yang mau digambar, fplot. Nah, untuk menggambarnya fplot ya. Nah, untuk menggambarnya saya stop ini, kemudian masuk ke MATLAB-nya. Saya CLC dulu ya, clear all ya, clear all CLC. Tidak bisa dibuat kayak misalnya fungsi di MATLAB seperti ini, x pangkat 2. Nah, enggak, dia enggak definisikan itu, dia enggak. Nah, untuk mendefinisikan fungsi biasa gunakan M-file-nya itu didefinisikan di sini fungsinya. Jadi fungsi yang kita definisikan di editornya. Nah, ini fungsinya ya. Nah, kita definisikan seperti ini, function yang kuadrat, fk nama fungsinya ya. Kemudian kita simpannya harus sama dengan nama fungsinya. Nama fungsinya adalah fk. Keluarannya kuadrat, fk-nya nama fungsinya. Jadi kita simpan, namanya harus sama dengan nama. Jadi jangan karena mau nama yang lain diganti. Jadi simpan dengan nama fungsinya itu. Fk namanya karena nanti akan dipanggil. Sudah ada ya, terus saya replace saja. Kalau mau kembali ke menu ini bisa juga langsung kan, jadi itu sudah bisa terpanggil.
Jadi kalau kita plot yang ini, gambar yang mau digambarkan tadi itu, nah, kalau mau grid ya, grid on. Artinya fungsi ini sudah didefinisikan dia sudah panggil definisi fungsinya itu ya, fungsi yang di itunya, fungsi yang kita definisikan tadi, FK itu. Yang ini. Nah, ini gambar ada gridnya ya. Kalau ada dua fungsi, saya belum pernah. Jadi simpannya kalau dua fungsi ya dua fungsi nanti ininya ya. Yang masalah itu apakah bisa ini langsung ke di editornya. Jadi kalau tidak jadi dari editor, nah, saya pasang di sini bisa enggak langsung saya run ya. Oh, ini enggak bisa. Upload. Running-nya apa dia bilang di sini? Ada di komentar itunya, ada di komen window-nya ya. Jadi yang ini yang dia enggak definisikannya. Jadi sepertinya dia tidak bisa disambung dengan nama fungsinya. Jadi, tidak bisa disambung dengan nama fungsinya di satu program yang ini. Dia tidak bisa panggil di fungsinya sendiri. Tapi kalau masuk di command window-nya kan tadi jalan ya. Jadi, kalau ini CLC, kalau kita panggil tadi gambarnya yang ini tergambarkan. Nah, itu untuk mendefinisikan fungsi. Jadi definisikan di ininya di editornya, kemudian panggil nama fungsinya. Ini title-nya upload. Upload ini adalah satu cara untuk menggambar juga tetapi dengan variabel yang ini ya, fungsi yang di plot. Kalau di MATLAB itu kita bisa mendefinisikan variabel tapi dengan SEMS ini ter ya. Ter itu ya. Saya ini harus bolak-balik ya. SEMS, kemudian kita definisikan X dengan Y-nya kan. Baru kita bisa mendefinisikan F-nya. Seperti yang tadi ini X kuadrat. X kuadrat apa? Tambah 5X tambah 6 ya. Tambah 5 kali X tambah 6. Oke.
dia sudah definisikan, baru kita bisa plot kan. Plot yang ini. Jadi ini kalau tanpa fungsi, ini tanpa fungsi, tanpa mendefinisikan fungsinya kan, kita tambah. Ini grid on. Jadi kalau digambar sebelumnya ini ada grid on-nya. Plot dulu. Jadi saya kemudian di MATLAB itu tidak bisa jadi tidak bisa ini yang di atas diedit ya. Jadi yang sudah ini tidak bisa lagi dia apa-apa di ini. Kalau mau dirubah ya definisikan ulang di CLC baru rubah-rubah. Misalnya ini saya mau rubah tidak bisa nih. Tidak jalan. Kalau mau rubah ya ambil lagi. Rubah dari awal ke sini. Kalau mau ini di command window-nya. Ini tadi plot, kemudian mau ambil yang lainnya, yang grid on-nya ya. Untuk fungsi yang lain saya mau gambar fungsi untuk fungsi saya mau X ya, minus ya, F1 plot tetap tadi itu ya, plot saya mau gambarnya tetap dia ambil fungsi yang ini ya, F1 ini. Oh, kalau ini yang fungsi, kalau yang ini yang set. Set plot. Saya rubah dulu ya, CLC. Saya ambil yang ini. Saya ambil yang ini fungsinya. Kemudian saya dan explode kan, explode. Ini lagi. Ini. Gambarnya yang ini ya. Jadi explode bukan set plot, explode. Nah ini kalau yang gambar dari variabel tadi gambar dari fungsi itu pakai F. Kalau yang pakai yang ini explode dari gambar variabel. Kalau kita kasihkan hold on, grid on ya, grid on. Nah, kemudian saya mau definisikan fungsi yang baru. Jadi fungsi yang barunya saya mau ini ya, saya mau minusnya. Mau gambar, kalau mau gambar ini F ya, ini tadi F1, ini gambar explode F-nya ya, F1 nya. Nah ini yang F1 nya. Saya CLC dulu ya, CLC. Saya ambil lagi awal ini kan, kemudian saya ambil fungsi baru. Ini saya mau definisikan dua fungsi. Nah ini fungsi yang barunya. Satunya yang ke atas, yang satunya ke bawah ya, menghadap ke. Nah, untuk menggambar ini menggambar fungsi yang satunya, yang pertamanya. Kemudian saya mau kasihkan grid on untuk melihat gridnya, grid yang ini. Kemudian kalau saya mau tampilkan dua fungsi dalam satu daerah, jadi dalam satu bidang gambar, nah itu yang ini tadi hold on, coba hold on.
on. Kalau kita explode yang F1-nya, kita bisa lihat di gambar ini. Di dua gambar yang tinggal di mana kita mau gambar, karena ini kan daerahnya dari 10 sampai 10 belum kelihatan banyak ya, jadi kalau mau digambar ulang jadi gambar di daerah anggap min 50 kan, sampai 50, kemudian itu, kemudian hold on, grid on, hold on, kemudian dikirimkan juga F1-nya di situ. Kenapa enggak muncul? Hold on. F-nya. Kenapa enggak berfungsi hold-on-nya? Oh, buktinya dia gambar. Nah, ini gambarnya dari, tapi ini dari min 50 sampai 50 masih belum kelihatan. Jadi dua gambar dalam satu. Jadi kalau menampilkan dua gambar dalam satu ini, hold on itu kayaknya satu kali aja. Kalau hold on berikutnya dia mati. Hold off-nya. Saya kira itu, kita lanjut ke materi lagi. Jadi itu fungsi, jadi pendefinisian membuat. Jadi tadi pakai variabel itu pakai SYMS itu ya. Jadi variabelnya definisikan apa variabelnya, misalnya ada X, Y, ada 3 set ya. Cuma tampilannya tidak bagus, tidak sebagus di Maple ya. Memang kemampuannya beda-beda. Jadi kemampuan kalau di sini operasi matriksnya, jadi operasi tapi di Maple itu memang di geometrinya kan. Dan ini kemudian masing-masing punya ciri ya. Jadi plot untuk yang tadi yang daerah yang menggambar itu, jadi nilai daerahnya didefinisikan. Kalau pakai plot kita harus mendefinisikan fungsinya. Kemudian kalau pakai splot tadi, splot itu yang pakai mendefinisikan variabelnya. Beda-beda ini. Nah, ini gambarnya. Kemudian ini ada coding untuk apa ini? Kalau mau dilihat apa ini, data apa ini? Coba ada yang bisa saya jelaskan.
Dia mau apa ini? Jadi data kalau saya lihat kalau dilihat di sini berarti kan data di input dan keyboard ya. Jadi mau kita datanya. Kemudian display ini tidak seperti input tadi. Kalau display keluarannya berupa bukan numerik, jadi berupa string. Makanya ini ada sintak num to, jadi dari numerik dirubah jadi string. Jadi display yang ini tidak bisa membaca numerik. Jadi K-nya kan ini numerik ya, jadi angka-angka. K-nya ini dari 1 sampai N, N-nya diinputkan banyaknya datanya. Kemudian kita mau display, jadi display, maksudnya display ininya ya. Supaya bisa terbaca K-nya yang ini, num yang numerik yang ada di sini harus dirubah menjadi string. String itu yang angka-angka string itu yang yang huruf-huruf itu ya. Jadi nilai string ini sama dengan di sama dengan di Pascal yang ada string, ada yang num ini berupa real, kemudian ada integer, yang itu nilai-nilai itu. Jadi nilai yang ini yang tadinya numerik dirubah menjadi string K ya. Kemudian input SK-nya, titiknya ya. Jadi ini pasangan titik. 1, kemudian dia plot X, Y, warnanya O, kemudian XY warnanya K. Apa bedanya? XY warnanya O, XY warnanya K. Vital pada apa itu? Kemudian grid on. Kita lihat gambarnya. Nah, ini seperti ini, data ke 1. Plotnya yang ini. Oh. Yang ini ada 2 plot, yang untuk plotnya yang ini plot yang ini, plot XYO ini untuk titik-titiknya itu, titik-titik yang di titiknya, di titik datanya. Kemudian ini yang K ini adalah yang di ininya, yang di warna hitamnya ya. Kita coba aja di sini. Editor. Saya tutup ini. Mulai baru. Oke, ngerti nih ya, kalau baca ini kan sudah ada pengalaman di komputer 1 kan? Input ini diambil dari layar, pasti nanti diinput dari keyboard. Kemudian for dari K1 sampai N. Nah, ini for-nya beda dengan di Pascal, tapi ininya sama, jadi K sama dengan ini bentuknya dia, jadi K 1 sampai 2. Begitu juga nanti kalau belajar, misalnya belajar software-software yang lain, pemrograman yang lain, tentu lain juga ininya kan. Ini sudah tershare ya? Kelihatan tak? Kelihatan, Pak.
kemudian display, kemudian ini kan. Nah, kenapa harus di ini? Karena mau dibaca di sini ya. Jadi satu display X, kemudian Y-nya, kemudian plot, kurva data empirik detailnya, kemudian kita tinggal run. Sepan, detik 4, selesaiannya langsung saja. Nah, banyaknya data berapa? 5. Data pertama 1. Kalau ini misalnya 2, ini 4, kedua 3, 9, 4, 16. Ini persamaan kuadrat kan? 5. Ini sama dengan X kuadrat, 25 ya. Bapak maaf, MATLAB-nya nggak ke display. Oke. Sudah ya? Sudah, Pak. Oh. Ini data-datanya tadi ya, data-data. 5, data kelima misalnya 6, nilainya 36. Error. Pokoknya yang error di ini nih. Kalau error kayak gini, lihat lagi di editornya ya. Jadi, coba di editornya. Saya kira di editornya apa yang salah. Saya kira di sini aja. Orang 2 aja datanya. Error code-nya. Infonya. Kalau kita gambar coba satu saja plotnya. Kalau gambar gini plotnya udah. Di plotnya katanya bermasalah. Oh, plot yang ini masalah. Bisa dilihat plot ini ya. Di help-nya itu misalnya ada ini ada circle kan, blue circle. Yang ini kan? Oh, yang ini. Kayak yang di sana. Atau ada yang kalau K jangan tak.
Oh, SMS. Oke, kita clear dulu ya. Lebaran lagi. Kita ini gambarnya. Gambar garis lurus ini. Bisa enggak tadi itu yang plotnya? Dia bercampur dengan yang SMS tadi itu. Kita plot yang itu ya, plot yang ini. Plot yang ini ya. Ini artinya tadi yang titiknya itu ya, titik yang getaran. Dua data ya, dua data aja. 24 16. P-nya ter itu ya. Plotnya 2. Nah, ini 2 4 16. Titiknya itu ada di sini. Ini titik yang kelihatan ini ya. Karena cuma ada 2 titik. Ini. Kalau 3 titik, coba 3 titik ya. Kelihatan. Sembarang. Ini titik data yang ini, titik data. Titik-titiknya. Itu untuk plot yang jenis plot yang itu kan. Jadi ada 3 jenis plot yang pelajari plot, kemudian S plot, kemudian E plot. Saya kira itu penting. Kemudian sudah jam berapa ini? Kalau ini datanya, ini titik-titiknya, kurva 2 dimensi di arsil, plot EJY kan ada ya. Jadi tinggal mengganti ininya saja. Jadi ini sebenarnya cuma ini saja kan. Jadi sudah didefinisikan sama iya kan. Plot log, jadi yang ini log. Logaritma ya, kalau disuruh gambar daerah logaritma itu sudah bisa ambil. Kemudian ada lagi subplot. Jadi plot ada plot, kemudian ada sub dalam di dalam satu ini. Maksudnya begini. Subplot itu yang ini seperti ini. Nah ini. Jadi satu bidang, satu daerah, satu daerah gambar, ada 2 plot yang tidak tergabung tapi terpisah. Gitu. Beda dengan yang tadi yang terpakai hold on itu dalam satu bidang ada gambar satu kan, jadi tergabung gambarnya. Kalau ini dalam satu daerah ada 2 gambar tapi terpisah, bisa dipisah dengan sub-sub seperti ini. Folder saya kira itu dulu ya yang penting, kemudian materi tambahannya saya ambil dari, silakan dibaca ya. Kemudian
Saya mau maaf karena tidak bisa saya membuat dalam bentuk slide PPT ya, karena bayangan saya itu kalau slide PPT itu terlalu ringkas untuk apa yang mau dijelaskan di sana. Jadi kalau saya buat dalam bentuk seperti ini, mungkin mungkin saya bisa memasukkan banyak contoh di dalamnya kan, banyak contoh yang jadi kalau misalnya ada saya anggap penting, kalau PPT itu terlalu memang menarik kalau PPT dibuat, tapi untuk membuat dalam bentuk informasinya itu menurut saya sangat terbatas. Kita tidak bisa bayangkan kalau PPT, kalau kita memasukkan gambar di satu slide, satu gambar, ini akan banyak memakan. Tapi tentu kalau PPT yang didesain bagus, ini bisa bagus ya. Saya belum bisa membuat PPT yang itu. Oke, kita akan jelaskan minggu depannya yang ini, yang terlewat-lewat. Tapi itu yang itu ya. Ini ada di fungsi statistik juga ada kan ya. Frekuensi yang ini. Saya kira itu kalau ada pertanyaan kita diskusikan, silakan Anda kan. Ada pertanyaan? Sudah cukup paham, Pak. Kasih ya, tinggal software-nya ya, jadi software-nya. Nanti saya coba ini ke asistennya. Yang mana? Software MATLAB. Saya akhiri. Topik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kelas ini juga ya. Iya, Pak. Kita lanjut aja ya.